431 melawan pasukan berkekuatan 10.000 orang. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Sial, apa yang terjadi? Kenapa mereka menutup jalur kereta api? Kereta sudah berbaris bermil-mil di belakang kita. Duduk di tengah lalu lintas yang nyaris tak bergerak, beberapa penumpang mengeluh. Semua kereta yang datang dari barat harus melewati stasiun kereta di luar kota. Divisi Infanteri 116 telah menutup stasiun kereta dan menghentikan pergerakan lalu lintas. Beberapa kereta penumpang terpaksa berhenti dan membentuk antrean panjang di luar kota. Melihat lalu lintas yang tidak akan lancar dalam waktu dekat, banyak penumpang yang turun dari gerbong kereta yang penuh sesak untuk meregangkan kaki sambil mengeluhkan operasi militer. Saya mendengar bahwa mereka sedang mencari dua tersangka. Satu laki-laki Asia dan yang lainnya adalah seorang pirang Rusia yang seksi. Mereka datang dari kota Yakus dan melukai banyak petugas. Saya telah mendengar tentang mereka ketika saya melewati kota lain dalam perjalanan ke sini. Petik 2. Tiba-tiba, seorang wanita muda menyenggol suaminya yang sedang mengambil selfie di depan tentara dan bertanya, "Hai sayang, apakah pria berjaket kulit itu orang Asia?" Dia jauh lebih tampan daripada kebanyakan pria Asia. Saya tahu. Oh, tunggu sebentar, dia berjalan melintasi barisan. Divisi Infanteri 116 telah memasang garis polisi di sekitar stasiun kereta untuk membatasi pergerakan penumpang. Chen Fan dengan cepat menarik perhatian semua orang ketika dia melewati penghalang dan berjalan menuju para prajurit. Para prajurit mengira dia adalah seorang perwira militer pada awalnya, tetapi tak lama kemudian ciri-ciri Chen Fan yang Asia membangkitkan penangguhan mereka. "Berhenti, area ini terlarang. Aku akan menembak jika kamu mendekat." Seorang tentara mengarahkan senjatanya ke arah Chen Fan dan meneriakinya dari kejauhan. Chen Fan tidak mengindahkan peringatan itu dan terus maju dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Tubuhnya yang tegak membentuk siluet di balik salju putih di tanah. Tepat di depannya ada puluhan ribu tentara bersenjata lengkap. Bang! Melihat Chen Fan tidak mengindahkan peringatan tersebut, seorang tentara menembakinya. Dia tidak bermaksud membunuh Chen Fan, jadi dia membidik kaki Chen Fan. Namun, yang mengejutkan semua orang, peluru tersebut mengenai perisai energi biru dan memantul bahkan tanpa menyentuh Chen Fan. Astaga, Moi Boch! Prajurit itu menjatuhkan senjatanya dan menatap Chen Fan dengan tak percaya. Penumpang lainnya pun kaget dengan perkembangan tersebut. Wanita muda yang melihat Chen Fan menutup mulutnya untuk menahan napas. Suaminya bekerja di kantor cabang Global Mail di Rusia, jadi mengambil foto adalah hal yang mudah baginya. Dia berbalik dan mengarahkan kameranya ke Chen Fan. Chen Fan tidak terlalu mempermasalahkan perhatian penumpang saat dia melanjutkan perjalanan. Setwek, api keemasan keluar dari tubuh Chen Fan dan membakar jaket kulitnya, memperlihatkan pakaian hitam mengalir. Topi di kepalanya juga menjadi abu, melepaskan rangkaian rambut halus sutra gelap yang jatuh ke bahu Chen Fan. Dikelilingi oleh bola api emas, Chen Fan tampak seperti dewa matahari Yunani, Apollo. Kakinya meninggalkan bekas emas di tanah pada setiap langkah yang diambilnya, meninggalkan jejak kaki yang membara di belakangnya saat ia berjalan menuju divisi infanteri 116. Bang! Tembakan itu membuyarkan pikiran prajurit lain dari pingsannya. Mereka melihat sekeliling dan bertanya satu sama lain, apa yang terjadi? Mengapa ada suara tembakan? Apakah mereka menemukan tersangkanya? Ayo kita tangkap dia. Apakah kamu yakin perlu mengerahkan seluruh divisi infanteri untuk dua penjahat? Tidakkah? Menurutmu kepolisian akan cukup? Tunggu dulu, apa itu? Seorang tentara veteran tiba-tiba kehilangan kata-kata saat dia menatap Chen Fan di kejauhan. Di bawah puluhan ribu pasang mata, Chen Fan berjalan menuju divisi infanteri 116 sambil dikelilingi oleh api emas. Pemandangan itu tampak seperti lukisan kedatangan Mesias. Astaga, apa itu malaikat? Tapi kenapa dia orang Asia? Bahkan ketika para prajurit tercengang oleh masuknya Chen Fan yang dramatis, mereka mendengar suara marah petugas mereka meneriaki mereka melalui interkom. Dasar idiot, itu orang yang sedang kita cari. Bunuh dia sebelum dia mendekat. Perintah petugas itu menyentakkan pikiran prajurit itu dari kekaguman mereka. Seluruh divisi infanteri 116 tiba-tiba bergerak. Tentara mengarahkan senjatanya ke arah Chen Fan saat penembak dan unit rudal menyiapkan senjata mematikan mereka.
Beberapa lusin kendaraan lapis baja yang diparkir di dalam kota juga menyalakan mesinnya dan bergerak maju. Haruskah kita melepaskan tembakan? Kita mungkin menyinggung utusan Tuhan. Beberapa tentara religius ragu-ragu. Messenger, pantatku. Dia pembunuh, tersangka, bunuh dia. Sekarang, setelah petugas menghujani prajurit dengan perintah tegas bercampur makian, akhirnya Divisi Infanteri 116 melepaskan tembakan. Bang, bang, bang. Sekelompok tentara yang berdiri paling dekat dengan Chen Fan menembakkan senapan mesin mereka. Chen Fan masih berjarak 3 km dari pusat formasi tentara, oleh karena itu kebanyakan orang menembak tanpa membidik. Namun, banyaknya peluru mengubah serangan itu menjadi hujan baja lebat yang dapat membunuh makhluk hidup manapun yang berada dalam jangkauannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, peluru tersebut menguap ke udara tipis beberapa meter bahkan sebelum mencapai Chen Fan. Lebih buruknya lagi, serangan itu bahkan tidak memperlambat Chen Fan. Ini tidak mungkin. Para prajurit dan banyak penumpang ternganga melihat perkembangan tersebut karena terkejut. Jurnalis dari Global Mail menahan keterkejutannya dan mengambil foto sebanyak yang dia bisa dengan rajin. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat melakukannya, ini akan menjadi berita terkini. Ini materi Pulitzer. Natasha mengepalkan tangannya dengan gugup saat dia mengarahkan pandangannya pada Chen Fan. 3 km, 2,9 km, 2,8 km. Chen Fan semakin dekat dengan para prajurit dalam hitungan detik. Di mana meriam lapangan kita? Tembakan meriam, kataku. Dia bergerak sangat lambat. Apakah kalian semua bodoh? Di mana tank lapis baja dan peluncur roketku? Di mana penembak jitu? Mayor Jenderal Gromov, pemimpin Divisi Infanteri 116 mencaci maki para prajurit melalui interkom. Dia menyaksikan Chen Fan beringsut lebih dekat ke divisinya meskipun ada hujan peluru yang gelap. Jantungnya berdetak kencang saat mengenali wajah pria itu. Itu adalah wajah yang sama yang menyiksa pikiran para pemimpin Divisi Utara selama 3 bulan. Tapi, bukankah dia mati setelah kita menggunakan bapas segala bom padanya? Gromov berseru dalam benaknya. Sementara itu, tentara Rusia akhirnya mulai menggunakan persenjataan berat terhadap Chen Fan. Beberapa ratus kendaraan lapis baja telah membentuk lingkaran bergerak di sekitar Chen Fan dan mengarahkan meriam artileri mereka ke pemuda itu. Di belakang barisan tentara, beberapa peluncur roket telah ditembakkan. Selusin roket Katyusha menghujani area dengan radius beberapa ratus meter, menyebabkan ledakan yang tak terhitung jumlahnya dan memenuhi udara dengan asap, debu, dan api. Penembakan Katyusha yang begitu padat akan membunuh seluruh tentara batalion. Sebelum pasukan Rusia bersorak atas kemenangan mereka, mereka melihat pancaran cahaya keemasan menembus asap hitam pekat. Chen Fan masih dikelilingi oleh cahaya. Keemasan yang melindunginya dari ledakan mematikan. Bahkan Katyusha pun tidak bisa menyakitinya. Melihat perkembangan yang mengerikan itu, tentara Rusia hanya bisa melongo. Sementara itu, kendaraan lapis baja menembaki dia. Bang! Suara tembakan meriam terdengar seperti palu yang tak terhitung jumlahnya menghantam landasan. Cangkangnya membentuk lengkungan mematikan di udara yang terlihat seperti lengkungan sabit Grim Reaper. Artileri lapangan dan kendaraan lapis baja yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan sekaligus, menuangkan baja mematikan ke Chen Fan. Kamar! Ledakan yang menggelegar membuat bumi bergetar dan terdengar seperti langit runtuh di telinga semua orang. Rusia menyebut artileri lapangan sebagai dewa perang sejak era Perang Dingin. Bahkan ketika rudal dan roket baru mendominasi dan menjadi titik fokus perlombaan senjata modern, artileri lapangan masih dihormati karena mematikannya. Sebagai salah satu divisi bermotor terlengkap di Rusia, Divisi Infanteri 116 memiliki ratusan kendaraan lapis baja dan artileri self-propellet. Meskipun ruang terbatas di dekat kota berarti mereka hanya dapat mengerahkan setengah dari daya tembak mereka, ketika mereka menembak sekaligus, mereka dapat memberikan pukulan telak kepada musuh manapun. Jika Brigade ke-14 pasukan bela diri Jepang terjebak dalam pemboman mematikan tersebut, mereka pasti sudah dikalahkan. Bang! Setelah menembak sekali, para prajurit segera memasukkan meriamnya dan menembak lagi. Mereka memusatkan daya tembaknya di sepanjang garis yang terletak 2,5 km dari garis depan mereka. Zona mati itu panjangnya lebih dari beberapa ratus meter dan tanahnya sudah tertutup lubang dan kawah. Putaran pertama, kedua, ketiga, dalam waktu kurang dari 1 menit,
Rusia telah melepaskan 3 peluru senjata terkonsentrasi ke Chen Fan. Setiap cangkang memiliki berat beberapa ton dan dampaknya mampu menghilangkan sebuah bukit kecil. Laras meriam menjadi merah panas setelah digunakan terus-menerus. Dia pasti sudah mati sekarang. Seorang prajurit tua di tanah, tangan menutupi telinganya, bergumam pada dirinya sendiri. Para prajurit lainnya mengarahkan pandangan mereka ke zona mati. Mereka bertaruh bahwa tank paling canggih sekalipun akan menjadi tumpukan sampah jika mereka terjebak dalam penembakan mematikan tersebut. Natasha memejamkan mata dan hampir tidak berani melihat apa yang terjadi dengan Chen Fan. Penumpang lainnya juga menggelengkan kepala dan merasa kasihan atas kematian Chen Fan. Kenapa dia begitu bodoh hingga bertarung melawan divisi infanteri 116? Mereka terkenal karena daya tembaknya yang mematikan dan disebut tembok besi. Seorang lelaki tua mengeluh. Jurnalis Global Mail akhirnya menurunkan kameranya. Namun, apa yang mereka lihat selanjutnya menarik permadani dari bawah mereka. Mereka menyaksikan dengan sangat tidak percaya ketika seorang pria yang dikelilingi api emas berjalan keluar dari asap yang mengepul. Meskipun dia terkena langsung oleh setengah lusin peluru artileri, dia tidak terluka. Chen Fan keluar dari zona mati dalam keadaan hidup dan sehat. Dia telah menahan pemboman lebih dari 100 artileri lapangan dengan tubuhnya. Ya Tuhan! Orang-orang yang melihat perkembangan luar biasa ini tidak bisa berkata-kata seolah-olah mereka menyaksikan keajaiban. Chen Fan telah mencapai kesuksesan awal dalam budidaya tubuh panjang umur Azure Tirk, jadi tubuhnya sudah tidak bisa dihancurkan seperti milik seorang penggarap terhubung. Meskipun penggarap Conate tidak memiliki kemampuan generasi serigala hitam yang luar biasa, mereka bahkan dapat menahan serangan langsung dari bom nuklir kecil, apalagi bom atau roket biasa. Di sisi lain, penggarap terhubung dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan serigala hitam berkat banyak kekuatan suci yang mereka miliki. Chen Fan perlahan keluar dari asap dan menembak tanpa tergesa-gesa. Kulitnya memancarkan cahaya biru, membuatnya tampak seperti berlian berjalan yang tidak bisa dihancurkan. Semua orang kaget setelah melihat perkembangannya. Para prajurit yang meluncurkan artileri membeku menjadi patung. Sementara itu, penumpang lainnya bersorak setelah lama terdiam. Mereka bersorak atas keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Natasha menghela nafas lega dan merasa seolah ada beban berat yang lepas dari hatinya. Dia mengarahkan pandangannya pada Chen Fan, saat matanya berbinar gembira dan kagum. Pahda, interkom genggam terlepas dari tangan Mayor Jenderal Gromov dan terjatuh ke tanah, tetapi Mayor Jenderal bahkan tidak menyadarinya. Gromov memandang ke kejauhan dengan pandangan kosong dan bergumam. Itu dia, Chen Beixuan telah kembali. Mimpi buruk yang menyiksa pikiran para perwira divisi utara 1 tahun lalu akhirnya kembali terjadi. Dia telah melihat gambaran apa yang terjadi di lembah Warg, dan telah mendengar tindakan heroik Chen Fan yang tak terbayangkan seperti menjatuhkan F-15. Pikiran dan kenangan itu membuat Gromov merinding. Dia yakin bahwa 10.000 tentara yang kuat dan mematikan harus mampu memadamkan ancaman apapun. Divisi Infanteri 116 adalah divisi veteran yang selamat dari kebrutalan WW2. Para anggotanya biasa berbaris melintasi lapangan merah di depan pemimpin tertinggi Uni Soviet. Belakangan, divisi ini menjadi salah satu divisi dengan perlengkapan terbaik di Rusia. Ia memiliki ratusan kendaraan lapis baja, artileri self-propelled, tank, dan unit anti-tank. Tembok ini dipuji sebagai tembok besi Rusia. Namun, saat itu juga, Gromov merasa tembok besi ini pun akan runtuh. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Suara seorang ahli strategi terdengar dari interkom di tanah. Suara itu membuyarkan pikiran Gromov dari lamunannya. Dia mengambil interkom dan berteriak ke dalamnya. Kirimkan semua kendaraan lapis baja dan dukungan udara. Kita harus menghentikannya dengan cara apapun. Hubungi markas besar dan beritahu mereka bahwa kita telah bertemu Chen Beixuan, dan kita membutuhkan bantuan. Kita membutuhkan bantuan. Ya Pak, meskipun sang ahli strategi tidak mengerti apa yang dimaksud Gromov dengan bertemu dengan Chen Beixuan, dia menelepon kantor pusat dan tetap menyampaikan pesan itu. Sementara itu, Chen Fan akhirnya menambah kecepatan dan mulai berlari menuju formasi tentara. Kecepatannya menjadi lebih cepat dari detik hingga dia begitu cepat hingga tubuhnya berubah menjadi potongan cahaya keemasan yang meluncur melintasi lanskap menuju garis depan divisi infanteri 116.
Chen Fan akan melemparkan dirinya ke tembok besi kendaraan lapis baja yang benar-benar terbuat dari besi dan baja. Tank kendaraan lapis baja ini memiliki daya tembak yang cukup untuk memusnahkan Brigade ke-14 pasukan pertahanan diri Jepang, namun, Chen Fan tidak terpengaruh dan langsung menabrak bahaya. Kamar, kendaraan lapis baja yang tak terhitung jumlahnya menghidupkan mesinnya dan menyerang Chen Fan. Ada tank lapis baja berat, pengangkut personel lapis baja ringan, artileri self-propellet, dan unit anti-tank. Berbeda dengan Brigade ke-14 Jepang, Divisi Infanteri 116 merupakan divisi bermotor penuh yang memiliki unit tempur lapis baja 10 kali lebih banyak dibandingkan Brigade ke-14. Selain itu, teknologi militer Rusia jauh lebih maju dibandingkan Jepang. Meskipun pasukan bela diri Jepang menerima sejumlah senjata dari Amerika, senjata-senjata tersebut hanyalah versi yang lebih sederhana untuk diekspor saja. Hentikan dia, jangan biarkan dia mendekati kita. Para perwira Rusia adalah veteran yang tangguh dalam pertempuran dan memiliki taktik yang tajam. Mereka menyadari bahwa jika Chen Fan dapat mencapai formasi tentara, mereka tidak akan dapat memanfaatkan sepenuhnya senjata mematikan mereka karena kemungkinan terjadinya tembakan ramah. Bang! Unit pertama yang menembaki Chen Fan adalah tank tempur utama Et-62 dengan meriam smoothbore 116 mm. Cangkangnya membentuk lengkungan di udara yang terlihat seperti ujung tajam dari sabit malaikat maut. Peluru artileri menempuh jarak beberapa kilometer dalam sekejap dan menyerang Chen Fan. Militer Rusia memiliki sistem pengendalian kebakaran yang sangat canggih dan dapat melakukan serangan bedah dari jarak berkilo-kilometer jauhnya. Bang! Yang mengejutkan semua orang, cangkang seberat beberapa kilogram yang melaju dengan kecepatan luar biasa itu dirobohkan oleh pukulan Chen Fan. Cangkangnya meledak di udara, dan gelombang kejut memaksa Chen Fan mundur beberapa langkah. Tanpa asap yang menutupi pandangan, semua orang telah menyaksikan kemampuan heroik Chen Fan dalam menerima serangan langsung dari meriam. Pemandangan itu membuat hati banyak orang berdebar kencang. Apakah dia baru saja meninju cangkangnya? Ya ampun, apakah dia manusia atau Superman? Chen Fan mundur beberapa langkah dan dengan cepat menenangkan diri dan menyerang ke depan lagi. Bang! 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 Selusin tank lagi ditembakkan. Chen Fan menarik lengannya ke atas dan mengirimkan lebih dari selusin pukulan dalam sekejap. Fiski melonjak tinggi ke langit dan bertabrakan dengan peluru yang masuk. Hanya satu peluru penusuk lapis baja yang ditembakkan oleh unit anti-tank yang berhasil menembus pertahanan Chen Fan. Chen Fan memiringkan tubuhnya ke samping dan dengan anggun menghindari cangkang yang bergerak mendekati kecepatan suara. Sementara itu, Chen Fan membuat catatan mental pada dirinya sendiri untuk berhati-hati terhadap cangkang yang menembus baju besi ini. Cangkang normal akan meledak saat terkena benturan, menyebarkan energinya ke area yang luas. Ledakan itu tidak akan membahayakan badan panjang umur Azure Tirk milik Chen Fan. Namun, cerita berbeda adalah peluru penusuk lapis baja yang ditembakkan dari unit anti-tank. Kepala mereka terbuat dari paduan tungsten yang dapat menembus pelat baja setebal beberapa meter, apalagi daging manusia. Chen Fan belum ingin menguji tenggat waktunya menggunakan tubuhnya. Karena seluruh energi kinetik cangkang terkonsentrasi pada satu titik, maka ia dapat memberikan tekanan yang tak terukur pada titik tumbukan. Namun, Rusia hanya mengerahkan sedikit unit anti-tank, dan laju tembakan mereka juga sangat lambat. Begitu Chen Fan menambah kecepatan, mereka tidak akan pernah menyerangnya secara langsung. 2 km, 1 km, 900 meter, 800. Chen Fan semakin dekat ke garis depan tentara. Kabum! Di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, dia menabrak kendaraan lapis baja. Berat tanknya lebih dari 20 ton, tapi terlempar ke udara, berputar beberapa kali di udara dan terhempas kembali ke tanah, tepat di atas kendaraan lapis baja lainnya. Berat kendaraan lapis baja pertama hampir meratakan kendaraan yang ada di tanah, mengubah keduanya menjadi dua bongkahan besi tua. Tes, banyak tentara yang pucat pasi. Dia telah melemparkan dirinya ke dalam kendaraan lapis baja. Meski kendaraan lapis baja itu berkelas tank ringan, alih-alih tank tempur utama berukuran besar yang beratnya 2 kali lipat, tindakan Chen Fan sudah cukup untuk membuat semua orang yang melihat apa yang terjadi tercengang. Salah satu prajurit yang bahkan memperhatikan garis samar kesan kendaraan lapis baja berbentuk tubuh manusia. Serang, jangan hanya menatapnya, serangan. Petugas itu meneriakkan perintah kepada prajuritnya.
Selusin kendaraan lapis baja dengan cepat menyerbu ke depan dan mengepung Chen Fan. Binatang besi ini dapat dengan mudah menabrak mobil, jika bukan semi-truk. Namun, mereka berjalan hati-hati di sekitar Chen Fan, ragu untuk memprovokasi dia. Bang, bang, bang. Chen Fan melancarkan pukulan di setiap langkah yang diambilnya. Setiap kali tinjunya mendarat di kendaraan lapis baja, lapisan bajanya ambruk, dan dampaknya akan membuat kendaraan lapis baja itu terbang. Meskipun tank yang lebih berat tidak mudah dikalahkan oleh kekuatan tumbukan dan hanya akan berguncang hebat setelah menerima pukulan, gelombang kejut tersebut akan membunuh pengemudi dan penembak di perut binatang besi itu. 1 langkah, 2 langkah, 3. Chen Fan meninju 10 kali dalam 10 langkah dan melenyapkan 10 kendaraan lapis baja dari medan perang. Dilanda amarah dan ketakutan, mata Mayor Jenderal Gromov memerah dan bulu kuduk berdiri. Dia hanya memiliki 300 kendaraan lapis baja di bawah komandonya, namun Chen Fan telah menghancurkan 10 di antaranya dalam sekejap. Namun, dia tidak menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Don. Binatang besi yang mematikan itu dihancurkan oleh Chen Fan, satu demi satu. Berusaha sekuat tenaga para komandan tank, mereka tidak bisa menghentikan pukulan mekanis Chen Fan. Tidak peduli berapa banyak peluru yang mereka hujani pada Chen Fan, pukulannya terus berdatangan. 10 pukulan, 20 pukulan, 30. Setiap pukulan menyatakan jatuhnya kendaraan lapis baja. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chen Fan telah menonaktifkan beberapa lusin kendaraan lapis baja. Dia telah membuat celah tepat di tengah-tengah tembok besi dengan tangan kosong. Sial, para prajurit ketakutan dengan perkembangan tersebut saat mereka ternganga bodoh pada Chen Fan. Mereka yakin bahwa Chen Fan tidak dapat menahan senjata mematikan mereka. Namun, mesin pembunuh manusia mereka berubah menjadi mainan plastik sebelum Chen Fan. Dia hanya meninju kendaraan lapis baja manapun yang berani menghalangi jalannya. Dia tidak terlalu memperhatikan para prajurit, dan dia juga acuh tak acuh terhadap kematian mereka sebagai akibat dari kekacauan tersebut. Dia langsung menerobos barikade tentara dan mencapai sisi lain. Sebelum Chen Fan berangkat ke tujuan terakhirnya, dia melihat sekilas Mayor Jenderal Gromov yang ketakutan. Dia mengarahkan jarinya ke arahnya dan mengirimkan gelombang energi mematikan ke Jenderal Rusia itu, mengubah Gromov menjadi sayuran di tempat. Kemudian, dan baru setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Khabarovsk di bawah tatapan mata para prajurit yang tidak percaya dan ketakutan. Dia telah menghancurkan tentara, membunuh jenderal mereka, dan meninggalkan ledakan kacau tanpa menoleh ke belakang, seperti yang dilakukan seorang pahlawan Hollywood. Pahlawan Hollywood itu fiksi, tapi Chen Fan nyata. Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Keheningan menyelimuti medan perang setelah Chen Fan pergi. Banyak pria dan wanita yang ternganga melihat perkembangan yang tidak terpikirkan. Dari lebih dari 100 kendaraan lapis baja yang hancur, tentara yang mengerang tergeletak di medan perang, hingga mayat Jenderal Gromov, semuanya tampak hampir tidak nyata. Chen Fan telah menabrak tentara dan membuat jalan berdarah untuk dirinya sendiri. Jalan yang berlumuran darah tampak seperti bekas luka jelek di tanah. Itu dimulai dari beberapa kilometer di luar Smidovitsky, membelah jantung kota kecil dan menghilang di ujung ufuk timur, menunjuk langsung ke markas besar Divisi Utara di Khabarovsk. Para prajurit Divisi Infanteri 116 awalnya mengira operasi ini hanya berjalan-jalan di taman. Kebanyakan perwira yakin bahwa 1 batalion tentara sudah lebih dari cukup untuk menangani penjahat. Banyak penumpang, serta Natasha, juga berpikir bahwa Chen Fan tidak akan memiliki peluang, paling-paling, Chen Fan hanya bisa terbang di sisi pasukan tetapi tidak lama. Jurnalis dari Global Mail terlalu sibuk merekam video untuk memikirkan apa yang akan terjadi dengan pertempuran ini. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang benar mengenai hasilnya. Chen Fan terus berjalan meskipun ada peluru dan peluru. Dia telah menembus barisan dalam Divisi Infanteri 116 dan pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan sekarang, beberapa tentara masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Gromov, Jenderal Gromov. Ini Letnan Jenderal Vasily. Bagaimana pertempurannya? Apakah Anda yakin tersangkanya adalah Chen Beixuan? Markas besar telah memerintahkan penembakan sesuka hati, dan Jenderal Serchen ingin tersangka itu mati. Halo, Jenderal Gromov. Apakah Anda di sana? Suara ahli strategi dari Markas Divisi Utara terdengar melalui interkom. Seorang asisten Gromov mengambil interkom dan mendekatkannya ke wajahnya yang berlumuran darah.
Laporkan, lapor ke markas, kita dikalahkan. Mayor Jenderal tidak sadarkan diri jika tidak mati. Tersangka sudah pergi. Apa? Pesan itu mengejutkan orang di seberang sana. Asisten juga mendengar suara napas berat yang panik dan kursi-kursi yang tiba-tiba terjatuh melalui interkom. Ini bukan masalahnya lagi, jadi asisten itu perlahan-lahan meletakkan interkom dan menatap rekan-rekannya yang terluka di sekelilingnya. Kita sudah dikalahkan. Baada, semua orang terkejut ketika berita tentang kemunculan Chen Fan sampai ke markas Divisi Utara. Tak seorang pun menyangka bahwa mimpi buruk yang menyiksa mereka setahun lalu akhirnya menjadi kenyataan. Para jenderal lainnya terkejut dan berubah menjadi gugup. Ketika mereka mendengar tentang kekalahan Divisi Infanteri 116, kematian Gromov dan pembalasan yang akan datang dari Chen Fan, keheningan menyelimuti kantor. Dikalahkan, seluruh divisi bermotor dikalahkan. Sebelum kata-katanya memudar, ledakan terjadi di luar jendela, dan api dengan cepat melalap pintu masuk markas besar. Kemudian para jenderal mendengar suara tembakan. Sementara itu, di dalam markas besar, wajah semua orang menjadi pucat pasi. Chen Beixuan ada di sini. Tidak ada yang menyangka Chen Fan akan tiba secepat ini, dan pertahanan mereka masih jauh dari siap. Hanya sejumlah kecil bala bantuan yang telah tiba di markas besar, sebagian besar bala bantuan masih dalam perjalanan. Markas besar hanya memiliki beberapa ratus pasukan reguler. Chen Fan dengan cepat mengalahkan beberapa ratus tentara yang menjaga markas besar dengan mudah. Begitu Sir Chen mendengar suara tembakan, dia merunduk ke bawah meja konferensi. Beberapa detik kemudian, suara tembakan menghilang. Markas besar menjadi sangat sunyi sehingga seolah-olah semua orang di luar ruang pertemuan sudah mati. Dadada, langkah kaki yang keras dan jelas mendekati ruang pertemuan dan berhenti tepat di pintu masuk. Jantung semua orang tercekat dan mereka hampir tidak berani bernapas saat mengintip dari balik penutup ke arah pintu. Kemudian mereka mendengar pintu terbuka saat seorang pemuda tampan berambut hitam dan bermata hitam memasuki ruang pertemuan. Penampilannya tidak berubah sedikitpun dari fotonya yang diambil beberapa tahun lalu. Tidak ada tanda-tanda masa sulit yang dia habiskan di tundra karena dia masih terlihat muda, tampan, dan bertenaga seperti biasanya. Chen Beixuan, dia pernah menjadi orang terkuat di dunia kegelapan, seorang legenda hidup, dan sekarang seorang revenant, yang kembali dari kematiannya. Dia kembali. Bam, bam, bam. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan ke ruang pertemuan. Wilayah ini merupakan pusat kekuasaan di Rusia Utara, tempat pengambilan keputusan paling penting. Dia mengamati para jenderal yang duduk mengelilingi meja dan memperhatikan bahwa mereka semua adalah tokoh politik kelas berat di Rusia. Jadi, Anda Jenderal Sir Chen Malenkov. Apakah Anda yang memerintahkan penyerangan ke lembah Warg menggunakan bapak segala bom? Chen Fan mengunci matanya pada pria tua berwajah pucat yang duduk di ujung meja. Kehidupan dan warna memudar dari wajah Sir Chen saat dia gemetar tak terkendali. Rusia adalah negara adidaya di muka bumi, berpikirlah dua kali sebelum melakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Vasili bangkit dan menegakkan punggungnya. Kamu sudah memutuskan untukku. Pilihan apa yang aku punya? Chen Fan berkata pelan, lalu dia menatap Sir Chen. Dia menjentikkan jarinya dan mengirimkan pedang biru dari ujung jarinya. Ini untuk Yang Qinhu. Blade aura terbang ke Sir Chen dan mendarat tepat di kepalanya. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga kebanyakan orang hanya melihat kilatan cahaya biru, lalu mereka menyaksikan Chen Fan berbalik dan memulai. Keheningan mematikan menyelimuti seluruh kantor. Ketika semua orang akhirnya menyadari apa yang telah terjadi, mereka saling memandang dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Chen Fa telah membunuh sang jenderal dengan sangat sembrono dan santai. Seolah-olah kemenangannya atas divisi utara Rusia yang perkasa begitu kecil sehingga bisa dengan mudah diabaikan begitu saja. Chen Fan datang jauh-jauh dari kota Yakuts ke sini, hanya untuk membunuh satu orang. Tanggal 5 Maret tahun 2010, Chen Beixuan telah membunuh Letnan Jenderal Sir Chen di markas besar divisi utara di pinggiran Khabarovsk. Berita tersebut menyebar dengan cepat dan mengejutkan semua orang di dunia. Chen Beixuan, dia kembali. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seperti api. Detail berita yang mencolok telah mengejutkan semua orang dan membuat mereka memusatkan perhatian pada Khabarovsk dan Chen Fan. Meskipun Chen Fan telah menghilang dari panggung dunia selama setahun, terlalu banyak orang, dia sudah mati. Selama pertempuran lembah Warg,
divisi utara Rusia telah menggunakan Katyusha dan bapas segala bom. Mereka cukup kuat untuk membunuh prajurit level immortal manapun. Namun, Chen Fan tidak hanya selamat dari pemboman tersebut, tetapi dia menjadi lebih kuat seperti yang dia tunjukkan selama pertarungannya melawan divisi infanteri 116. Tidak seperti divisi infanteri lainnya, divisi infanteri 116 adalah pasukan veteran elit bermesin penuh yang menduduki peringkat teratas, 10 divisi lapis baja elit teratas di dunia di antara divisi infanteri dari negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris. Namun, Chen Fan telah menembus pangkat kekuatan yang kuat ini hanya dalam hitungan menit, menghancurkan ratusan kendaraan lapis baja dan membunuh panglima divisi infanteri. Agen intelijen berbondong-bondong ke Rusia Utara, berharap mendapatkan laporan rinci tentang apa yang terjadi. Pertempuran ini akan menjadi studi kasus yang berharga untuk membandingkan kekuatan antara immortal level overlord dan militer modern. Sementara itu, Rusia telah mencoba segala cara untuk menghalangi berita tersebut menyebar lebih jauh. Meskipun para prajurit divisi infanteri 116, serta para penonton, diberitahu untuk tutup mulut, bukti pertempuran tersebut masih tersebar di internet sedikit demi sedikit. Salah satu bukti penting adalah serangkaian foto yang diambil oleh seorang jurnalis dari Global Mail. Gambar-gambarnya berbintik tetapi telah merekam keseluruhan kejadian dari awal hingga akhir. Mereka yang cukup beruntung bisa melihat foto-foto ini semuanya tercengang. Mereka melihat gambar yang menunjukkan Chen Fan menerima serangan langsung dari senjata artileri dari jarak dekat dan yang lain menggambarkan dia menghancurkan sebuah tank dengan satu pukulan. Setiap gambar dibingkai oleh kekuatan Dewa Chen Fan di medan perang. Chen Beixuan tampaknya jauh lebih kuat daripada tahun lalu. Saat dia menghadapi Brigade ke-14 Jepang, dia menghindari tembakan artileri dan tank, tetapi hanya menghindari peluru dari senapan mesin, tidak lagi takut dengan tembakan artileri. Segera setelah Departemen Intelijen dari seluruh dunia mendapatkan foto-foto tersebut, mereka mulai memeras sebanyak mungkin informasi dari gambar-gambar kasar ini. Banyak ahli menunjuk ke gambar-gambar itu dan berkata dengan penuh perhitungan. Banyak pendengar mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jika kendaraan lapis baja biasa dan artileri self-propellet tidak dapat mengancamnya, saya yakin satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kita adalah senjata nuklir. Seseorang berbicara pelan, yang lain mendengarkan dengan ekspresi dingin dan muram. Ancaman Chen Fan akan berdampak buruk bagi banyak negara. Andai saja senjata nuklir efektif melawan Chen Fan, maka hanya akan ada 5 negara di dunia yang mungkin bisa mengendalikan Chen Fan dengan menggunakan kemampuan nuklir: Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Namun, jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan melihat bahwa dia dengan jelas menghindari kontak dengan peluru penusuk lapis baja. K-50 juga membawa peluru penusuk lapis baja yang dia hindari juga. Jelas bahwa hanya peluru penusuk lapis baja yang dapat melukainya. Pakar lain menambahkan, apakah Anda menyarankan untuk mengerumuninya dengan sejumlah besar peluru penusuk lapis baja seperti Massive Ordnance Penetrator, senjata laser, atau bahkan senjata rel? Seorang jenderal bertanya dengan cemberut. Begitulah, senjata itu tidak harus menjadi senjata yang paling mematikan, tapi senjata itu harus mampu menembus baju besi tank agar bisa menjadi ancaman bagi Chen Beixuan. Jawab sang ahli. Jenderal melihat sekelilingnya dan mengangguk sebagai jawaban. Para jenderal akhirnya sadar, senjata pemusnah massal seringkali menyebarkan energinya ke wilayah yang luas. Oleh karena itu, senjata tersebut mungkin bukan pilihan terbaik untuk satu sasaran. Senjata bertarget tunggal yang kuat seperti senjata rel dan peluru penusuk lapis baja akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Baiklah, kami akan melaporkan hal ini ke Kantor Pertahanan Nasional. Kami akan mengusulkan penelitian untuk senjata yang lebih efektif melawan satu target yang kuat seperti Immortal Level Overlord. Setelah senjata tersebut dibuat, kami akan mendistribusikannya di antara unit elit terlebih dahulu ke mengujinya. Jenderal dengan cepat mengambil keputusan dan mengakhiri pertemuan. Percakapan serupa dilakukan di semua negara besar. Kesimpulan mereka sama, tanpa menggunakan senjata nuklir, senjata sasaran tunggal yang mematikan adalah pilihan terbaik mereka melawan Chen Beixuan. Namun, senjata semacam itu hanya dapat digunakan sekali dalam setiap pertemuan dan membiarkan Chen Beixuan menghindari satu-satunya peluru perak akan berdampak buruk. Bagi sebagian besar negara besar, menemukan metode untuk menangani kembalinya Chen Fan dengan cepat menjadi prioritas mereka. Sementara itu, kembalinya Chen Fan telah menjatuhkan bom di seluruh dunia gelap.
Chen Beixuan kembali. Bagaimana mungkin? Kukira dia dibunuh oleh bapak segala bom. Itu benar. Saya mendengar bahwa dia bahkan membunuh Jenderal Divisi Utara Rusia. Banyak orang yang tercengang dengan pengungkapan mengejutkan tersebut. Pengguna berbondong-bondong masuk ke server Chia dan memposting 2 sen mereka tentang situasi tersebut. Beberapa pengguna baru terdaftar tidak tahu siapa Chen Beixuan. Tapi setelah mengetahui perbuatan Chen Beixuan, mereka menjadi sangat tidak percaya. Ya Tuhan, siapa sangka ada orang jahat di antara kita di dunia gelap. Dia telah membunuh Tuan tingkat abadi dan selamat dari serangan langsung dari bapak segala bom. Yang lebih buruk lagi, dia telah mengalahkan divisi infanteri bermotor Rusia dan membunuh seorang panglima tingkat tinggi di militer Rusia. Tuan-tuan lainnya dengan cepat memucat dibandingkan dengan Chen Fan. Tidak ada yang menyangka kembalinya Chen Fan, apalagi yang dramatis. Chen Beixuan benar-benar memenuhi reputasinya. Hanya legenda hidup seperti dirinya yang bisa menantang negara adidaya di planet kita. Pengamat berkomentar, Tuan, Anda pernah mengatakan bahwa jika Chen Beixuan bisa selamat dari pertempuran di Lembah Warg, dia akan membuktikan dirinya layak menyandang gelar legenda hidup. Apakah Anda masih berpikir seperti itu? Seseorang mengajukan pertanyaan. Saya tidak mengatakan itu, tapi saya setuju dengan itu. Jawab pengamat, Chen Beixuan telah membuktikan dirinya berkali-kali. Dia bahkan telah mengungguli banyak penguasa tingkat abadi yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Menurutku, dia akan menduduki peringkat 5 besar, jika bukan 3 besar, di antara semua tuan tingkat abadi yang hidup di bumi. Setelah kemenangannya atas Rusia, sebagian besar negara akan belajar untuk tidak ikut campur dalam urusannya, kecuali Amerika Serikat. Keluh The Observer penuh arti. Banyak pengguna lain yang melihat postingan tersebut mengangguk dalam hati. Kekuatan militer Rusia menduduki peringkat 3 besar dunia. Jika Chen Fan bisa melakukan apa yang dia lakukan di Rusia, maka dia bisa melakukan apa saja. Namun, pertanyaannya tetap apakah Rusia akan melakukan kudeta terakhirnya, senjata nuklir. Semua orang berpikir sendiri. Kebanyakan orang menyaksikan peristiwa itu sebagai penonton. Namun, berita itu telah mengguncang musuh-musuh Chen Fan. Chen Beixuan masih hidup, dan dia telah membunuh Panglima Divisi Utara Rusia. Penguasa keluarga Li dari grup Samsung hampir terjatuh dari kursinya ketika mendengar berita tersebut. Taipan perkasa yang memiliki triliunan kekayaan tidak bisa menahan gemetar tak terkendali. Chen Fan telah membunuh seorang militer kelas berat di Rusia, apa yang bisa menghentikannya melakukan hal yang sama kepada seorang Taipan Korea? Jika Chen Fan membunuhnya, dia ragu pemerintah Korea berani mengajukan pertanyaan. Cepat, adakan pertemuan keluarga. Saya perlu menemui presiden. Tuan keluarga dibantu berdiri oleh asistennya. Bahkan setelah dia menenangkan diri di kursi berlengan, bibirnya gemetar ketakutan. Pemimpin sekte dari Sekte Hong mengepalkan tangannya ke meja ketika dia mendengar berita itu. Olga dan Roman menunduk dan tetap diam. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Chen Fan bahkan jika mereka telah mencapai kondisi transenden. Grandmaster yang paling kuat, lagi pula aku telah meremehkannya. Dia jauh lebih kuat daripada Grandmaster. Dia mencapai keadaan abadi. Pemimpin sekte itu menyeringai masam. Dia bangkit tetapi tidak mampu meluruskan punggungnya. Dalam bentuknya yang keriput, dia tampak seperti berumur 10 tahun dalam beberapa detik. Dia mendorong kursi itu keluar dari jalannya dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu. Saya perlu bertemu dengan leluhur. Situasinya sudah di luar kendali dan berada di luar jangkauan saya sekarang. Tapi, tuanku, bukankah leluhur kita menyuruh kita untuk tidak mengganggunya kecuali sekte itu dalam bahaya besar? Wajah Roman sedikit memucat dan bertanya. Inilah saat yang tepat. Keberadaan Sekte Hong sudah berada di ujung tanduk. Pemimpin sekte itu menyeringai dan memulai tanpa sepatah kata pun. Semua orang membeku di kursinya dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan pasukan elit Rusia pun telah menyerah di hadapan kekuatan Chen Fan. Apa yang bisa dicapai oleh beberapa Grandmaster? Jika Chen Fan mendatangi mereka, dia akan mencabut sekte tersebut dengan jentikan jari. Pemimpin sekte benar. Sekte Hong berada di ambang kepunahan. Olga si wanita merah tua tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda yang dianggap remeh telah menjadi begitu kuat. Sekte Hong bukan satu-satunya sekte yang merasakan tekanan, semua mantan musuh Chen Fan, seperti Sayap Merah, Diablo, dan komunitas seni bela diri di Jepang semuanya merasakan kekuatan yang menarik perhatian mereka ke timur.
Sementara itu, Chen Fan sudah dalam perjalanan menuju Rusia Tengah dengan didampingi Natasha. Rusia mencakup wilayah yang sangat luas baik di Asia maupun di Eropa. Kereta api yang melewati Siberia Tundra adalah satu dari dua sarana transportasi antara wilayah utara dan Moskow. Kereta api ini merupakan garis keturunan Siberia Utara yang menyediakan perbekalan untuk mendukung kehidupan keras di tundra. Selain kereta api, pesawat juga menghubungkan kedua wilayah tersebut. Namun, Chen Fan tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Jika pihak Rusia mengetahui penerbangan yang ditumpanginya, kemungkinan besar mereka akan menembak jatuh pesawat tersebut dari udara. Selain itu, Chen Fan mungkin tidak terluka akibat serangan itu. Namun tidak demikian halnya dengan penumpang lain di pesawat yang bersamanya. Kleng-kleng, roda kereta menghantam rel secara ritmis. Di luar jendela, dunia tertutup salju. Chen Fan dan Natasha tampak seperti pasangan muda yang sedang berlibur. Chen Fan tidak mengubah penampilannya, tapi sejauh ini dia tidak menimbulkan kecurigaan. Pak, pos pemeriksaan menjadi begitu sering sehingga kita harus berhenti di setiap stasiun sekarang. Hanya ada satu pos pemeriksaan di setiap beberapa stasiun ketika kita pertama kali memulainya. Natasha menunduk dan bergumam pelan. Dia mengenakan peakot modis dan di bawahnya ada sweater turtleneck dan celana jeans pensil. Pakaian dan celananya menempel pada lekuk tubuhnya yang menakjubkan, membuatnya tampak seperti supermodel. Meskipun dinginnya musim dingin merembes melalui jendela, Natasha akan menukar kehangatan dengan glamor dalam sekejap. Jangan khawatir. Aku sudah membaca mantra sehingga para prajurit hanya bisa melihat ilusi kita. Chen Fan menutup matanya dan bergumam. Kami sudah menyingkirkan 17 organisasi yang terkait dengan KGB, tentu saja mereka akan gusar. Kenangan beberapa hari terakhir ini masih menyisakan rasa getir di mulut Natasha. Bahkan memikirkan hal itu membuat darahnya mendidih. Setelah Chen Fan membunuh Sir Chen, dia meninggalkan Khabarovsk dan kembali ke Smidovitsky. Dari sana, pasangan itu menuju ke barat menuju Moskow. Di setiap stasiun singgah, Chen Fan akan mencari dan menghancurkan cabang KGB di kota itu. Mereka berhenti di Ulan-Khat, Ulan-Kap, Krasnoyarsk, Novosibirsk dan kemudian Omsk. Di setiap kota yang mereka singgahi, Chen Fan pertama-tama memproyeksikan kehendak ilahi untuk menemukan targetnya. Setelah 1 tahun berkultivasi dalam pengasingan, kehendak ilahi Chen Fan dapat mencapai jangkauan sejauh 10 km. Kota-kota di Rusia berukuran kecil karena populasinya yang kecil dan hanya 1/10 dari ukuran kota Lin atau Zhonghai, oleh karena itu, kehendak ilahi Chen Fan yang ditingkatkan dapat dengan mudah mencakup seluruh kota. Kemudian setelah beberapa kali menampi, Chen Fan menyadari keberadaan siapa saja yang mungkin menjadi ancaman baginya. Keakraban Natasha dengan daerah tersebut juga membuat pencarian kantor KGB menjadi lebih mudah. Begitu Chen Fan menemukan targetnya, dia menggoreng otak korbannya menggunakan seni pencarian jiwa untuk mengekstrak informasi. Dengan informasi yang baru ditemukan itu, Chen Fan dengan cepat menemukan pangkalan itu dan menghancurkannya. Kemudian dia akan melakukan perjalanan ke kota berikutnya, membilas dan mengulanginya. Baru setelah Chen Fan menghancurkan markas regional kelima, KGB menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Para petugas KGB biasanya berkumpul di markas regional mereka, tetapi setelah menyadari bahwa mereka sedang diburu, mereka berpencar ke berbagai bagian kota untuk menghindari Chen Fan. Namun, pada akhirnya, mereka tidak dapat melarikan diri dari kehendak ilahi Chen Fan yang digunakan Chen Fan untuk menemukan lokasi mereka masing-masing dan membunuh mereka. Meski begitu, para petugas KGB tidak menyerah begitu saja tanpa melakukan perlawanan. Di antara agen rahasia tersebut terdapat tentara veteran, pembunuh kawakan, dan orang luar biasa yang disewa oleh pemerintah Rusia. Sayangnya, kekuatan mereka jauh dari kekuatan Chen Fan. Sementara itu, Chen Fan bahkan sempat beberapa kali berselisih dengan militer Rusia. Namun, pertempuran tersebut tidak pernah meningkat menjadi perang penuh karena Chen Fan tidak ingin membuang waktu untuk berurusan dengan militer, target utamanya adalah agen rahasia untuk saat ini. Meski begitu, kehadiran Chen Fan telah membuat militer Rusia waspada. Mereka memasang pos pemeriksaan yang ketat dan mengerahkan mesin perang yang mematikan seperti tank tempur utama dan jet tempur Su-27, keduanya merupakan pemandangan umum di kota tempat Chen Fan singgah. Tuan, kami tidak menemukan satupun agen rahasia sejak kami melewati Omsk. Saya rasa mereka melarikan diri karena mengetahui Anda sedang mengejar mereka,
kata Natasha sambil berseri-seri. Dia memandang Chen Fan dengan penuh hormat seolah-olah Chen Fan adalah dewa. Agen rahasia itu ahli dalam penipuan dan Natasha menyaksikan Chen Fan dengan mudah mengidentifikasi mereka di antara massa. Chen Fan dapat mengetahui keberadaan mereka dimanapun mereka bersembunyi. Bahkan sampai sekarang, Natasha masih tidak mengerti bagaimana Chen Fan melihat agen rahasia itu. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Chen Fan sedang berkomunikasi dengan organisasi kuat yang telah memberinya informasi tersebut. Mungkinkah itu Departemen Intelijen di Tiongkok? Natasha berpikir dalam hati, para petugas KGB ini adalah mata-mata elit yang tak kenal takut. Mereka tidak akan membiarkan saya lolos begitu saja. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin mereka sedang menyiapkan jebakan untuk saya. Benar, Natasha berhenti sejenak lalu mengangguk. Jalur kereta Trans-Siberia adalah satu jalur di peta yang menghubungkan semua kota besar di sepanjang jalurnya. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi KGB untuk menyadari bahwa Chen Fan ada di dalam kereta. Mereka bahkan mungkin menyimpulkan nomor kereta berdasarkan waktu terjadinya semua insiden. Namun, cobalah sekuat tenaga, mereka tidak dapat menemukan Chen Fan di antara para penumpang. Mantra Dharma Chen Fan begitu tak terbayangkan sehingga bisa menipu bahkan manusia yang paling cerdik sekalipun. Bahkan jika Chen Fan berdiri tepat di depan mereka, mereka tidak akan mengenalinya sama sekali. Saya bertaruh mereka akan melakukan penyergapan di kota besar karena akan lebih mudah bagi mereka untuk menampung agen dalam jumlah besar. Saya pikir tempat yang paling mungkin adalah kota Ufa, kata Natasha. Ufa, Chen Fan membuka peta di atas meja kecil dan mulai memeriksanya. Kota Ufa terletak di sisi barat pegunungan Ural dan merupakan ibu kota Republik Bashkortostan. Itu adalah salah satu pusat ekonomi, budaya, dan agama terbesar di Rusia. Terletak di tengah-tengah Rusia Timur dan Barat, kota ini merupakan pusat transportasi penting. Kita lihat saja nanti, jika para agen tetap berada di markas mereka dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kemungkinan besar Anda benar bahwa mereka telah memasang jebakan di Ufa. Setelah Chen Fan mengatakan itu, dia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Natasha pun terdiam dan mulai berkultivasi sendiri. Chen Fan telah mengajarinya beberapa metode dasar. Meskipun itu adalah metode kultivasi yang paling umum di bidang budidaya abadi, bagi Natasha, mempelajari metode tersebut seperti mendapatkan jackpot. Dia telah berlatih dengan tekun setiap hari. Saat keduanya asyik bercocok tanam, kereta membawa mereka semakin dekat menuju kota Ufa. Chen Fan turun dari kereta ketika mereka akhirnya mencapai Ufa, dia melihat ke langit jauh di utara dan berkata dengan dingin, "Kamu benar." Tampaknya para agen rahasia berjongkok di markas mereka. Saya mencatat kehadiran banyak elit prajurit, termasuk beberapa yang tanda energinya mirip dengan Raja Serigala Salju. Apakah mereka yang disebut penjaga Serigala Darah? Mata Chen Fan berbinar. Dia telah mendatangkan malapetaka di sepanjang perjalanannya untuk memaksa pengawal Serigala Darah keluar untuk membalas dendam pada mereka. Bagaimanapun, pengawal Serigala Darah adalah dalang di balik serangan di Lembah Warg. Chen Fan juga mengetahui nama pemimpin mereka, Andrew, dan bersumpah untuk menyingkirkannya. Ayo bergerak, aku ingin bertemu dengan pengawal Serigala Darah ini. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan tersenyum saat dia berjalan keluar dari stasiun kereta. Natasha membawa barang bawaannya dan mengikutinya dari dekat. Keduanya naik taksi dan sampai di markas besar wilayah Departemen Pertahanan Nasional. Chen Fan keluar dari mobil dan berkata, "Tunggu aku di sini. Aku tidak akan lama." Kemudian, dia mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan melenggang ke dalam gedung besar itu. Kabum, gerbang yang berat ditutup, tapi tidak menghentikan Chen Fan. Dia membuka gerbang, mengumumkan kedatangannya. Dadada, Natasha mendengar suara tembakan begitu Chen Fan memasuki gedung. Kemudian suara tembakan itu digantikan oleh suara dentuman keras di tanah berulang kali. Natasha tahu itu adalah suara penembak jitu semi-otomatis antimateri Barrett M82. Satu pukulan dari binatang ini akan meledakkan tengkorak manusia. Bahkan bisa menembus kendaraan lapis baja. Lantai pertama, lantai kedua, ketiga, Natasha menghitung lantai bangunan dan mendengarkan dengan penuh perhatian ketika suara tembakan berlanjut dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi, menandakan perkembangan Chen Fan. Lalu lantai 10. Ketika Natasha menghitung sampai 10, dia ternganga melihat gedung itu karena terkejut.
Dia menyadari bahwa Chen Fan telah menerobos 9 tingkat pertahanan dan mencapai lantai 10. Suara tembakan perlahan mereda dan digantikan oleh hiruk-pikuk dentingan dan dentingan saat energi Qi Chen Fan menghancurkan kekacauan. Banyak jendela di lantai 10 pecah dari dalam. Tuan Chen pasti sedang bertarung melawan pengawal serigala darah sekarang. Saya ingin tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran. Natasha mengerutkan alisnya dan bertanya pada dirinya sendiri. Meskipun pengawal serigala darah terkenal karena kematian dan kekejaman mereka, Natasha telah menyaksikan Chen Fan menundukkan seluruh pasukan dengan kekuatannya yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, dia dengan tegas memasang taruhannya pada Chen Fan. Bang! Ketika sebuah peluru memantul dari tubuh Chen Fan, dia memukul kepala-kepala keamanan UFA, membunuhnya di tempat. Chen Fan menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Berhenti bersembunyi, aku bisa mencium bau busukmu dari jarak bermil-mil. Kaca, kaca. Begitu Chen Fan mengatakan itu, selusin pria muncul dari balik pintu tertutup. Semua orang ini bertubuh besar dan mengenakan seragam militer Rusia. 5 pria yang berdiri di depan kelompok itu tingginya lebih dari 2 meter. Apakah kamu pengawal serigala darah? Di mana, Andrew? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan bertanya dengan ringan. Tuan Andrew dan Tuan Ivan sedang menunggu Anda di Moskow. Jika Anda bisa mengalahkan kami terlebih dahulu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian hitam. Berbeda dengan kelompoknya yang lain, matanya berwarna merah darah dan sedikit berpijar pada saat yang bersamaan. Begitukah? Kalau begitu biarkan aku menghabisimu secepatnya sebelum aku berurusan dengan Andrew di Moskow. Chen Fan tersenyum saat blade aura yang cemerlang melonjak di lantai 10.